baik. Wah. Ini berani nomor 5. Wah, ini wah, desan wah. We will. Andinyo, saya sakit tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya sedih tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan atas kejadian yang keji ini. Sehingga pada kesempatan ini, pertama-tama tempat keluarga korban menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh keluarga yang telah ambil bagian dalam proses kremasi pada tanggal 16 September tahun 2022. Wah. Yang kedua, seluruh hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh adat yang juga sudah menemani kami sejak tanggal 26 Agustus sampai dengan saat ini. Kami sampaikan terima kasih banyak. Yang ketiga, kami juga sampaikan terima kasih kepada pihak keamanan, dalam hal ini Polres Mimika, yang sudah secara cepat menangkap para pelaku yang terlibat di dalam tembak mati, dipotong, dimutilasi, dan dibuang ke sungai, kemudian dihilangkan jejak dengan membakar kendaraan yang mereka gunakan. Adalah kerja-kerja yang sangat luar biasa. Saya tadi mewakili keluarga sudah sampaikan bahwa dari Kapolres ke Kapolres belum pernah secepat ini diungkapkan. Ini kita harus apresiasi kepada pihak keamanan dari keluarga korban. Kemudian teman-teman wartawan, seluruh simpatisan yang sudah hadir pada saat ini, selamat sore semua. Tuhan memberkati. Saya mewakili keluarga korban atas nama Arnold Lokmbere, korban Irian Nirigi, korban Atis Tini, korban Lemaniel Nirigi akan menyampaikan tuntutan keluarga secara tertulis. Dan ini yang selalu kami sampaikan sejak awal tanggal 29 sampai dengan hari ini dengan tuntutan yang sama. Karena itu saya akan baca surat tuntutan yang sudah kami siapkan. Desakan dan tuntutan keluarga tembak mati dan mutilasi 4 warga sipil Nduga di Timika pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 atas nama 1 korban Arnold Lokmbere, 2 atas nama Irian Nirigi, 3 atas nama Lemaniel Nirigi, 4 atas nama Atis Tini. Bahwa praktek tembak mati mutilasi isi dalam karung dilapisi dengan batu sebagai pemberat ditenggelamkan di jembatan Lopong, Sungai Iwaka, Kampung Pigapu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat. Tindakan tembak mati dan mutilasi keempat warga keluarga kami merupakan bentuk penghinaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, merendahkan hakikat dan nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa praktek pembunuhan manusia dengan cara direncanakan, ditembak mati, dimutilasi, hingga berbagai tindakan upaya penghilangan jejak korban tidak dibenarkan oleh norma hukum manapun di atas permukaan bumi, tidak dibenarkan oleh agama, dan tidak dibenarkan oleh setiap umat manusia di atas permukaan bumi. Bahwa keterlibatan anggota TNI dari Brigif IJK
20 Regu 3 dengan melibatkan seorang berpangkat mayor, seorang berpangkat kapten, praka dan pratu, serta berafiliasi dan berkonspirasi dengan 4 warga sipil merupakan kerja sistematis dan terstruktur di bawah perintah komando yang berakibat pada terpenuhinya unsur pertanggungjawaban komando. Bahwa peristiwa pembunuhan, penembakan dengan cara mutilasi terhadap 4 korban warga sipil asal Nduga di Timika pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 merupakan hal kedua atau kejadian kedua setelah terdapat kasus mutilasi pada biak berdarah pada tanggal 6 Juli tahun 1998, 24 tahun silam. Dan kejadian ini merupakan pertama kali pada masa pemberlakuan status otonomi khusus bagi Papua. Dengan realitas praktek hukum di biak berdarah yang tidak diselesaikan secara hukum, maka persoalan ini pun akan diperkirakan senasib dengan kasus-kasus sebelumnya. Bahwa segala kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM di atas tanah Papua bukan merupakan peristiwa baru, tetapi dengan kasus tembak mati dan mutilasi keempat warga sipil ini menjadi momentum untuk membuka tabir kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran HAM yang selama ini dibiarkan atau terjadi pembiaran oleh negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa selama Papua berada dalam lingkaran ketidakadilan hukum, HAM dan demokrasi, maka nilai kemanusiaan bagi orang asli Papua selalu saja disamakan dengan nilai hewan, sehingga upaya dan desakan apapun tidak ada ukuran bagi negara untuk menyelesaikannya. Bahwa proses hukum di atas tanah Papua selalu saja ada diskriminatif dan tidak pernah ada satu kasus pun yang diselesaikan di pengadilan. Maka kami membutuhkan dukungan dan intervensi masyarakat internasional guna mendapat pengakuan sebagai manusia yang sama seperti manusia-manusia lain. Dengan melihat, mengikuti, menyimak, mempelajari dari kasus ke kasus, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa hingga kini terhadap nasib keempat korban tembak mati dan mutilasi pada 22 Agustus tahun 2002, maka kami keluarga keempat korban mendesak kepada 1. Kepada Dewan HAM PBB, 2. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, 3. Kapolri Jenderal Dr. Anus Listio Sigit Prabowo MSI, keempat Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, kelima Kapolda Papua, keenam Pangdam Cendrawasih, ketujuh Kapolres Mimika, kedelapan Dandim Mimika. Menuntut 1. Ini pernyataan surat sekali tuntutan keluarga. 1. Segera membentuk tim investigasi independen guna mengungkapkan motif dan fakta kejahatan terhadap kemanusiaan pada kasus tembak mati dan mutilasi 4 keluarga kami serta kasus-kasus lainnya. 2. Meminta kepada Dewan HAM PBB agar membentuk tim investigasi untuk mengusut dan mengungkapkan kejahatan negara terhadap rakyat Papua sejak 1961 hingga hari ini, dan lebih khusus terhadap 4 korban yang ditembak dan dimutilasi serta dihilangkan jejaknya. 3. Memecat secara tidak terhormat anggota TNI yang terlibat dalam kasus penembakan mutilasi 4 warga sipil keluarga kami dari Kesatuan Brigif IJK
20 Regu 3 Timika dan diadili di Pengadilan Umum Timika. 4. Kami keluarga korban menuntut hukuman mati kepada pelaku baik militer maupun warga sipil yang terlibat dalam kasus tembak mati dan mutilasi serta menghilangkan jejak pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. Mencopot Komandan Brigif IJK 20 Regu 3 Letkol Infanteri Aryo Novian Ani Sampurno. 6. Seluruh proses hukum wajib dan harus dilakukan di Timika secara terbuka untuk umum. Demikian desakan dan tuntutan keluarga korban tembak mati dan mutilasi keempat warga sipil juga di Timika pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. Tuntutan dan desakan ini menjadi perhatian semua pihak demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, bukan keadilan yang bersumber berdasarkan hukum nasional bangsa Indonesia. Timika 16 September 2022. Keluarga korban. Demikian pernyataan sikap dari keluarga yang kami baca. Dan ini menjadi catatan bagi kita semua, terlebih pihak keamanan dalam hal ini Polres Mimika, Polda Papua, dan Danpom yang menangani kasus penembakan, kasus tembak mati. Kalau penembakan itu ada tembak menembak, tembak mati, mutilasi dan penghilangan jejak korban. Sehingga itu yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Wah.